Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti pernah merasakan sempitnya hati, beratnya beban hidup, dan sulitnya mencari jalan keluar. Tidak sedikit dari kita yang merasa lelah menghadapi ujian kehidupan. Namun ketahuilah, Allah yang Maha Pengasih telah memberikan obat hati dan penenang jiwa dalam firman-Nya yang agung. Salah satu surah pendek dalam Al-Quran yaitu surah Al-Insyirah atau yang sering kita kenal dengan Alam Nashrah menyimpan pesan mendalam tentang janji Allah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Surah ini menjadi pelipur lara bagi siapa saja yang sedang ditimpa kesempitan hidup, kesulitan rezeki, ataupun beban pikiran yang berat. Malam ini kita akan bersama-sama mendalami makna surah Al-Insyirah, sekaligus mengamalkannya dengan cara yang sangat sederhana namun penuh keberkahan, yaitu membacanya 21 kali setelah salat maghrib. Insya Allah, amalan ringan ini bisa menjadi wasilah turunnya rahmat Allah, terbukanya pintu rezeki, serta kelapangan hati dalam menjalani kehidupan. Mari kita awali dengan hati yang ikhlas, keyakinan penuh, dan doa yang tulus. Semoga Allah jadikan pertemuan ini sebagai jalan datangnya keberkahan, ketenangan, dan rezeki yang luas bagi kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar pembukaan tadi, sekarang mari kita renungkan bersama makna dari surah Al-Insyirah yang sering kita kenal dengan nama Alam Nashrah. Surah ini terdiri dari 8 ayat pendek, namun di dalamnya terkandung pesan yang sangat mendalam. Allah membuka surah ini dengan firman-Nya, Alam nashrah laka syadrak, artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ayat ini ditujukan langsung kepada Rasulullah. Allah mengingatkan bahwa hati Nabi yang dahulu sempit karena tantangan dakwah telah Allah lapangkan dengan cahaya iman dan kekuatan sabar. Tetapi pesan ini tidak hanya untuk Nabi saja, melainkan juga untuk kita semua. Saat dada kita terasa sesak, hati penuh kegelisahan, yakinlah Allah lah yang mampu melapangkannya. Lalu Allah berfirman, "Wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak." Artinya, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu. Ayat ini memberi harapan bahwa tidak ada beban hidup yang selamanya menekan kita. Sebesar apapun masalah yang menimpa, Allah mampu meringankannya. Seringkali kita merasa tak kuat menanggung ujian, padahal sebenarnya Allah sudah menjanjikan bantuannya. Selanjutnya Allah menegaskan, wa rafa'na laka dzikrak, artinya, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nama Rasulullah selalu diagungkan, disandingkan dengan nama Allah dalam syahadat, adzan, iqamah, hingga salawat yang terus berkumandang. Ini menjadi tanda kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Dan bagi kita umatnya, jika kita mengikuti jejak Nabi dengan istiqamah, insya Allah, Allah pun akan angkat derajat kita. Puncak dari surah ini adalah ayat yang sangat terkenal. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalimat ini diulang 2 kali untuk menegaskan bahwa setiap kesulitan yang kita alami pasti diiringi dengan kemudahan dari Allah. Tidak ada ujian yang Allah turunkan kecuali sudah disiapkan jalan keluarnya. Bahkan para ulama menafsirkan, satu kesulitan tidak mungkin mampu mengalahkan 2 kemudahan yang Allah berikan. Ayat terakhir berbunyi, "Fa'idza faragta fanshab, wa ila rabbika fargab." Artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ini adalah ajakan agar kita tidak mudah putus asa. Selesai dari satu urusan, jangan berhenti.
Lanjutkan dengan ikhtiar lain sambil tetap menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Karena rezeki, jalan hidup dan semua urusan kita sepenuhnya berada dalam genggamannya. Saudaraku, inilah pesan agung dari surah Al-Insyirah. Surah pendek yang sering kita baca dalam salat ternyata memiliki makna yang begitu dalam. Melapangkan dada, menghapus beban, meninggikan derajat, serta janji pasti bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Maka pantaslah bila para ulama menyarankan kita untuk membaca surah ini secara rutin, terutama setelah salat maghrib sebagai doa agar Allah lapangkan hati kita, mudahkan rezeki dan hilangkan kesulitan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna ayat-ayat dalam surah Al-Insyirah, kini mari kita renungkan lebih dalam. Apa hubungan surah ini dengan rezeki yang kita cari setiap hari? Dalam kehidupan, setiap manusia pasti menghadapi kesulitan. Ada yang diuji dengan sempitnya rezeki, ada yang diuji dengan hutang, ada pula yang diuji dengan kegelisahan hati. Namun Allah sudah menegaskan 2 kali dalam surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini bukan hanya motivasi, melainkan sebuah janji Allah, dan janji Allah itu pasti benar. Mengapa surah ini berkaitan erat dengan rezeki? Karena rezeki bukan hanya soal harta atau uang. Rezeki mencakup kesehatan, ketenangan, keluarga yang baik, kesempatan berbuat kebaikan, bahkan iman yang Allah tanamkan di hati kita. Semua itu adalah bentuk rezeki yang sangat berharga. Ketika Allah berfirman, "Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu?" Ini menjadi tanda bahwa kelapangan hati adalah pintu masuk rezeki. Hati yang sempit membuat hidup terasa sulit, meski kita punya banyak harta. Sebaliknya, hati yang lapang membuat kita kuat menghadapi cobaan, sabar dalam berikhtiar, dan bersyukur atas nikmat yang ada. Dari sinilah keberkahan rezeki akan mengalir. Kemudian ayat tentang diangkatnya beban dan ditinggikannya derajat menunjukkan bahwa Allah lah yang mampu meringankan urusan hidup kita. Betapa sering kita merasakan jalan hidup terasa buntu, tetapi tiba-tiba Allah bukakan jalan keluar dari arah yang tidak pernah kita sangka. Inilah bentuk rezeki yang sering kali kita abaikan. Para ulama menyebutkan surah Al-Insyirah bisa menjadi doa agar Allah lapangkan urusan rezeki. Dengan membacanya berulang-ulang, kita mengingatkan diri sendiri bahwa setiap kesulitan dalam mencari nafkah pasti ada jalan keluarnya. Membaca surah ini juga menjadi bentuk tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah setelah kita berusaha sekuat tenaga. Bahkan sebagian ulama salaf menganjurkan agar surah Al-Insyirah dibaca 21 kali setelah salat maghrib, sebagai wirid khusus untuk memohon kelapangan rezeki. Waktu maghrib adalah waktu yang mustajab. Ketika siang dan malam bertemu, doa-doa kita lebih mudah diijabah. Jika pada saat itu kita membaca surah Al-Insyirah dengan penuh keyakinan, insya Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, jangan pernah mengira bahwa rezeki hanya bisa datang dari usaha kita semata. Rezeki sejatinya adalah karunia Allah. Usaha hanyalah jalan, tapi keberkahan datang dari doa, tawakal, dan izin Allah. Karena itulah, surah Al-Insyirah menjadi pengingat agar kita tidak berputus asa dalam mencari rezeki, sekaligus pegangan agar hati tetap tenang dan optimis. Maka mari kita jadikan surah ini bukan hanya bacaan dalam salat, tetapi juga wirid harian yang mengiringi doa-doa kita. Dengan izin Allah, siapapun yang istiqamah membacanya akan merasakan kelapangan hati, kemudahan dalam urusan, dan rezeki yang mengalir dari arah yang tidak terduga. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami makna dan kaitannya dengan rezeki, kini tibalah kita pada amalan praktis yang sangat sederhana namun penuh keberkahan. Amalan ini adalah membaca surah Al-Insyirah sebanyak 21 kali setelah salat maghrib
Mengapa setelah maghrib? Para ulama menjelaskan bahawa waktu maghrib adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Saat matahari tenggelam, doa-doa para hamba lebih mudah naik ke langit dan Allah lebih dekat dengan hambanya yang berdoa dengan ikhlas. Maka, membaca surah Al-Insyirah di waktu ini ibarat mengetuk pintu rahmat Allah, memohon agar hati kita dilapangkan, beban kita diringankan dan rezeki kita dimudahkan. Caranya sangat mudah. Setelah selesai solat maghrib, duduklah dengan tenang, hadapkan hati kepada Allah, lalu bacalah surah Al-Insyirah dengan tartil, perlahan dan penuh penghayatan. Ulangi hingga 21 kali. Saat membacanya, niatkan dalam hati agar Allah memberikan kelapangan dalam hidup, membukakan pintu rezeki, serta memberikan ketenangan batin. Berikut bacaan surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka shadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Artinya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Saudaraku, bacaan yang singkat ini bila dibaca dengan istiqamah, mampu menjadi doa yang kuat. Jangan pandang jumlah hurufnya yang sedikit, karena keberkahan ada pada keyakinan dan pengulangan. Semakin kita konsisten, semakin besar pula peluang Allah bukakan jalan rezeki kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, agar hati kita semakin yakin dengan amalan surah Al-Insyirah, mari kita renungkan sebuah kisah yang penuh pelajaran. Dikisahkan ada seorang lelaki sederhana yang hidupnya penuh kesulitan. Pekerjaannya serabutan, rezekinya terasa sempit, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya pun sulit. Namun ia tidak menyerah. Ia mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu hari, ia mendengar nasihat seorang ulama. Bacalah surah Al-Insyirah sebanyak 21 kali setelah maghrib. InsyaAllah Allah akan melapangkan dadamu, meringankan bebanmu, dan membukakan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dengan penuh keyakinan, lelaki itu pun mulai mengamalkannya setiap hari. Awalnya tidak ada perubahan besar, namun seiring waktu hatinya menjadi lebih tenang. Kegelisahan yang dulu membuatnya putus asa perlahan hilang. Ia menjadi lebih sabar dalam bekerja, lebih ikhlas dalam berusaha, dan lebih sering berdoa. Hingga pada suatu hari, Allah bukakan jalan baru baginya. Ia mendapatkan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Semua itu ia yakini sebagai keberkahan dari istiqamahnya membaca surah Al-Insyirah. Kisah ini mengajarkan bahawa rezeki tidak selalu datang secara instan. Kadang Allah ingin melihat kesungguhan dan kesabaran kita dalam beribadah. Surah Al-Insyirah bukan sekadar bacaan, melainkan pengingat bahawa di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hikmah yang bisa kita ambil adalah, jangan pernah lelah dalam berdoa, jangan putus asa dalam berusaha, dan jangan tinggalkan amalan-amalan ringan yang penuh keberkahan. Istiqamah membaca surah Al-Insyirah membuat hati kita lapang, pikiran jernih, dan langkah kita dimudahkan. Inilah janji Allah. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan siapa yang berpegang pada janji Allah, maka ia tidak akan pernah kecewa. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama merenungkan makna surah Al-Insyirah, memahami hubungannya dengan rezeki, serta mengetahui amalan membacanya sebanyak 21 kali setelah maghrib, marilah kita tutup dengan doa yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya Allah, Tuhan yang maha melapangkan dada, yang maha memberi rezeki, kami hamba-Mu yang lemah datang memohon kepadamu. Lapangkanlah dada kami sebagaimana Engkau telah melapangkan dada Rasul-Mu. Ringankanlah beban hidup kami sebagaimana Engkau telah meringankan beban kekasih-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, halal dan penuh keberkahan. Bukakanlah pintu-pintu langit dan bumi bagi kami. Jika rezeki kami masih jauh, dekatkanlah. Jika rezeki kami masih tertutup, bukakanlah. Jika rezeki kami sedikit, lipat gandakanlah. Dan jika rezeki kami sudah dekat, mudahkanlah jalannya untuk sampai kepada kami. Ya Allah, jadikan surah Al-Insyirah ini cahaya dalam hati kami, penenang jiwa kami, serta kunci pembuka pintu-pintu rezeki-Mu. Jangan biarkan kami lalai dari mengingat-Mu, dan jadikan kami hamba-hamba yang selalu bersyukur. Semoga dengan doa ini Allah melapangkan hidup kita, meringankan setiap kesulitan, serta memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Amin ya Rabbal Alamin.